Halo Bapak dan Ibu semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil grup project kami dengan judul Grooming Your Own Leaders. Next. Kelompok kami beranggotakan Bapak Riki Adrian, Bu Inga Susilo, dan saya sendiri Anasa Yaskainaya. Next. Beberapa poin yang akan kami sampaikan dalam presentasi ini yaitu background, grooming the leaders, why leadership development program not effective, the common mistakes, how to win with a good leadership development program, dan yang terakhir conclusion. Next. Sebagai latar belakang, mengutip dari Jim Collins, the great company first got the right people on the bus, the wrong people off the bus, and the right people in the right seats, and then they figured out where to drive it. People are not the most important asset, the right people are. Poin penting dalam statement tersebut yaitu the right people should be placed in the right seats, dan yang menjadi aset dari sebuah perusahaan tidaklah semua orang, melainkan orang-orang yang tepat pada posisi-posisi yang tepat. Selanjutnya, to be effective in today's fast-paced and complex world, a leader needs to be agile, have a sense of purpose, have a strategic vision, be inspirational and engaging, be able to deal with ambiguity and complexity, be able to coach and build teams, dan terakhir, be innovative at the same time. Untuk dapat memperoleh calon-calon pemimpin atau leader, setiap perusahaan perlu melakukan rekrutmen, training, hingga mentoring proses. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Leadership Development Program yang dilakukan sebuah perusahaan financial service di Indonesia. Bisa dilanjut? Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Riki Adrian, saya dari kelompok 4. Kami di sini akan seperti yang Bu Ana sampaikan, kami di sini akan menceritakan, explain mengenai leadership program. Jadi kenapa judulnya di sini Grooming the Leaders? Maksudnya adalah gimana sih cara mempersiapkan seseorang menjadi sebuah leader. Next. Nah, di sini ada sebuah konten, yaitu why leadership development program. Kenapa sih harus ada leadership development program? Mungkin Bapak Ibu sekalian sering sekali mendengar hal ini atau disebut dengan management training ya. Nah, sekarang ini lagi booming nih, tidak kurun waktu dalam 5 sampai 7 tahun kebelakang management training program ini sangat-sangat booming. Jadi dari sekian banyak referensi untuk why leadership development program ini, menurut kami ada 3 hal yang paling utama. Next. Yaitu a leadership development program is a commitment to help top management sustain company productivity by providing it with an adequate number of skilled and efficient worker. Jadi program MT ini itu membantu perusahaan untuk bisa mencapai visi dan misi tanpa harus mikirin gitu istilahnya talentnya di kedepannya akan ada nggak, supaya perusahaan tetap bisa berjalan gitu loh. Singkatnya seperti itu. Yang kedua adalah employee who are nurtured and have a vision about their future in the organization will be more motivated, engaged in their work, and have a high productivity. Jadi employee itu adalah aset ya, sebuah intangible asset employee itu. Jadi kalau karyawan diberikan nurtured, benefit atau binaan dalam hal soft skill atau hard skill, mereka tuh punya motivasi yang tinggi dan produktivitas yang lebih tinggi, karena mereka merasa mungkin, oh gue ada benefit nih, gue dapat benefit ini, jadi gue akan lebih bekerja keras lagi untuk dapetin sebuah mungkin soft skill atau hard skill yang lain gitu loh. Nah, yang ketiga adalah prepare regeneration of leader. Like it or not, organization needs young leaders because they are more agile and full of innovation. Kita nggak bisa pungkiri ya, zaman itu udah berubah banyak. Jadi kenapa ada leadership program ini? Jadi kita butuh leader yang baru, leader yang masih muda, yang punya visi dan misi, inovasi yang bagus. Dia juga harus bisa agile. Jadi seperti kata dia, like it or not, kita harus melakukan ini. Nah, makanya kenapa kelompok kami memilih topik ini, karena menurut kami ini menarik. Next. Di setiap program pasti ada pro sama cons-nya. Nah, kita memilah nih, ada 3 pro-nya, ada 3 cons-nya. Nah, pro-nya apa aja sih? Pro-nya yaitu
the program is strategic way to prepare future leaders for the company. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, the company can decide what training and mentoring method to use across the program periods. Yang ketiga adalah employee that have gone through the MT program are usually future leaders who are quick to adapt and very innovative. Jadi kita merangkum pro-nya. Yang pertama seperti di slide sebelumnya kita bilang bahwa kita itu harus prepare future leader. Company itu harus prepare future leader supaya company itu terus berkembang dan bisa melawan teknologi ya. Istilahnya melawan teknologi itu, jadi kita bisa beradaptasi dengan teknologi. Nah, yang kedua, pro-nya adalah company milih MT ini apa sih? Karena kan setiap bisnis berbeda-beda ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin salah satu di financial service, contohnya bank atau asuransi atau multi finance, itu financial service semua, nggak semuanya punya bisnis yang sama gitu. Ada yang punya retail atau corporate, itu beda-beda kan. Makanya perusahaan bikin MT untuk bisa dia trainingnya ke arah mana. Jadi dia training leadersnya, kandidatnya ke arah yang bisnis yang mana. Nah, terus yang ketiga adalah employee yang biasanya masuk MT ini, dia tuh benar-benar harus bisa adaptasi dengan cepat dan benar-benar harus inovatif. Terus pasti ada cons-nya dong. Cons-nya apa? Yang pertama adalah cost. Nah, di sini dibilang program need a lot of money and not necessarily grant a best outcomes. Jadi cost-nya besar tapi outcome-nya gimana nih? Nah, terus yang kedua many candidate. Jadi many candidate choose this program untuk cuman secure career path-nya doang. Dia pengennya managerial level, jadi dia pilih MT. Dan yang ketiga adalah tidak ada garansi bahwa semua kandidat akan mencapai expected yang kita inginkan. Itu menjadi cons-nya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian ini adalah pro dan cons-nya yang bisa kita ambil, tapi ini hanya rangkuman saja dari program MT atau Leadership Development Program. Next. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai roadmap. Jadi MT itu ada prosesnya sangat panjang. Mungkin salah satu kali MT, istilahnya satu batch MT mungkin memakan proses 12 bulan atau 1 tahun. Jadi yang pertama adalah perusahaan pasti akan announce, kita punya MT program, kita mau hire MT program atau leadership program atau apalah itu business development program dan lain-lain. Semua jadi perusahaan udah announce, terus perusahaan melakukan candidate interview. Nah, semuanya yang masuk ke dalam website perusahaan, maksudnya semua CV yang masuk di interview, tidak. Biasanya kita di perusahaan yang kita analisa ini hanya mengambil 60-80 maksimal. Nah, dari 60-80 itu kita interview seluruh head of division sama head of department melakukan interview. Nah, mereka akan melalui program nih. Program itu ada apa aja dalamnya? Ada leadership, ada technical, ada finance-nya, ada underwriting-nya, ada marketing. Tapi yang kita lebih tekankan adalah ke marketing. Mereka akan menjalani program di 6 bulan. Setelah mereka menjalani program 6 bulan, mereka akan on the job training selama 3 bulan di departemen atau divisi yang mereka inginkan. Untuk apa? Mereka akan membuat paper, final assessment atau final project mengenai apa saja yang mereka dapatkan. Tidak hanya secara teknikal, sekali lagi Bapak Ibu, tapi mereka benar-benar diajar leadership juga. Karena suatu hari mungkin mereka akan ditempatkan di branch. Setelah itu ada final assessment. Final assessment merupakan presentasi atau halnya seperti final project kita presentasikan ke seluruh head division dan termasuk director. Jadi final assessment itu sampai ke director. Nah, setelah programnya berakhir ini, mereka akan terpilih mungkin cuma 5 atau 6 orang dari total 10 atau 12, jadi 50% saja. Nah, itu merupakan roadmap dari MT proses. Selamat malam Bapak Ibu, izinkan saya melanjutkan. Saya Inge, saya dari grup 4. Kalau menyambung dari pembicaraan Pak Riki sebelumnya, bahwa proses ini merupakan proses yang panjang dan cukup mahal. Sehingga ada pandangan bahwa kenapa program leadership development ini itu menjadi kurang efektif. Ini terjadi karena adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, mari kita diskusi mengenai kesalahan-kesalahan apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh banyak perusahaan saat melakukan program ini. Yang pertama adalah
overlooking the context. Jadi perusahaan itu kadang suka lupa apa sih konteks sebenarnya perusahaan melakukan leadership development program ini. Kadang perusahaan hanya menyerahkan serta-merta program tersebut kepada consulting firm yang memang ahli dalam pelatihan manajemen, sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan itu kadang miss. Selanjutnya adalah right people at the right time. Perusahaan melakukan program leadership management ini tujuannya selain untuk of course ya grooming leaders, tapi juga dalam program tersebut perusahaan harus mengevaluasi calon-calon leader yang akan bekerja untuk perusahaan, dan pimpinan harus benar-benar jeli dalam melakukan ini karena ini ada proses yang mahal. Jangan sampai penilaian yang dilakukan itu atau proses evaluasinya menjadi bias sehingga perusahaan berinvestasi pada orang yang salah dan mungkin ke depannya juga bisa beresiko pada kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah kesalahan selanjutnya adalah application is the key. Calon-calon leader yang dilibatkan dalam proyek tersebut seharusnya dilibatkan di proyek-proyek yang real juga, sehingga ada aplikasinya dari apa yang sudah diajarkan dalam kelas. Namun seringkali pembinaannya tidak balance. Calon leader lebih banyak menghabiskan waktu dalam kelas training ketimbang terlibat dalam proyek-proyek dan yang real. Yang keempat, measure the outcome. Perusahaan memahami penting bahwa pelatihan leadership ini penting, tapi mereka lupa untuk mengukur seberapa efektif program ini. Yang dilakukan adalah pada akhir program itu efektivitas dari pelatihan tersebut hanya berakhir di feedback form yang dilakukan oleh peserta, sehingga para pelatih hanya terfokus untuk kepuasan dari para peserta yang mengikuti training tersebut. Yang kelima, get comfortable being uncomfortable. Jadi calon-calon leader yang memang sudah terevaluasi melalui program manajemen training atau leadership development ini kadang terlihat bagus sekali yang sudah terseleksi ya. Tapi karena kurangnya exposure pada program-program atau proyek-proyek yang real, sehingga saat calon-calon leader ini melakukan dideploy, itu mereka tidak terlihat kemampuan yang realnya seperti apa. Bagaimana saat mereka dalam kondisi yang tidak nyaman atau uncomfortable ya, bagaimana mereka mengatasi situasi tersebut. Justru ini yang lupa diukur pada saat training development ini. Lalu bagaimana caranya untuk bisa win good leadership development program ini? Yang pertama adalah di bagian recruitment. HR harus berperan penting dalam program rekrutmen ini, karena HR harus memiliki pengertian yang mendalam mengenai strategi dan prioritas bisnis dari perusahaan, sehingga waktu melakukan seleksi calon-calon peserta program itu sudah bisa dipersempit, tidak hanya peserta yang berminat secara umum. Yang kedua adalah di bagian development. Development dari program leadership ini harus didesain sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi kebutuhan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga leader-leader yang dihasilkan itu memang bisa menunjang produktivitas dan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah deployment. Di deployment stage ini merupakan final step, tapi justru ini adalah langkah awal dari nurturing the leaders. Karena calon-calon leader ini mereka sudah akan memasuki masa performa yang real, di mana performa mereka diukur dalam proyek-proyek yang real yang memang berpengaruh pada produktivitas perusahaan. Jadi demikian, apabila ketiga hal ini dilakukan perusahaan,
maka perusahaan akan bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari program leadership development ini. Untuk conclusionnya, Leadership Development Program or Management Trainee Program is a very strategic program for company to secure talents, grooming leaders, and regenerations of executives. Companies always have the opportunities to hire professionals from outside, however, to have pool of talents that have been groomed and nurtured strategically will give huge benefit for the company. Dan yang terakhir, proses rekrutmen ini sendiri merupakan tanggung jawab dari divisi Human Resource, tapi yang jelas top management merupakan pemegang peran penting dalam proses itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 4 kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya.